Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat, luar biasa dan penuh dengan sukacita. Ya, teman-teman sudah siap untuk sekolah minggu pada hari ini? Yuk kita semuanya siapkan hati, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Pejamkan matanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu sehingga kami selalu Kau berikan kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, teman-teman, pada minggu ini kita temanya adalah ketaatan mendatangkan keselamatan. Maaf, kebalik ini Miss Nofta bacanya. Ya, ketaatan mendatangkan keselamatan. Contohnya seperti siapa sih yang ada di dalam kitab suci? Yang di dalam Alkitab siapa coba? Nabi siapa yang masuk ke dalam bahtera terus membawa seluruh keluarganya beserta hewan ternaknya? Ada yang tahu? Ya, betul, Nabi Nuh ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, dengan penuh sukacita. Oke? Hujan lebat
dikatakan bahwa Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam bahtera itu selamat. Selamat karena apa? Karena Nabi Nuh itu taat sama Tuhan, diminta masuk ke dalam bahtera karena akan ada air bah. Mereka juga taat ya. Kita mau taat seperti Nabi Nuh ya. Kita nyanyikan lagu TAAT, taat. Kita harus taat, maka kita akan selamat. Ya, amin semuanya adik-adik. Amin. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati ya. Lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan, bawa kami kepadamu. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyampaikan puji-pujian kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati guru kami yang akan memberitakan firman-Mu, supaya apa yang dia sampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Filipi 2 ayat 12a. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Wah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan April. Di bulan Maret yang lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai pahlawan yang berharap. Nah, di bulan April ini kita akan sama-sama belajar tentang pahlawan yang penuh ketaatan. Taat ini siapa nih yang kira-kira aku sudah taat, aku belum. Ya, kita di bulan April ini akan sama-sama belajar. Banyak sekali tokoh yang akan kita pelajari mengenai ketaatan. Nah, sebelum kita sama-sama belajar siapa sih tokoh ini, Kak Novi mau bertanya nih kepada teman-teman semua. Pernahkah kalian diminta untuk mengerjakan sesuatu, tetapi teman-teman yang lain tidak mau mengerjakannya? Jadi misalnya nih, disuruh mengerjakan PR oleh guru, tapi PR-nya susah. Nah, teman yang lain gak mau ngerjain, susah, gak mau tak kerjain, aku mau ngerjainnya yang mudah aja. Pernahkah kalian mendapat tugas seperti itu? Waktunya mengerjakan PR, tetapi tidak mau karena susah. Atau diminta untuk melakukan sesuatu yang kalian rasa susah. Atau mungkin kalian berada di situasi yang membuat kalian bingung. Aku harus mengerjakannya atau tidak ya? Kok yang lainnya bilang, gak usah. Kok yang lainnya bilang, ya kerjain aja kalau mau. Pernahkah kalian merasakan situasi seperti itu? Pernah mengalaminya? Kalau pernah, apa yang kemudian kalian lakukan? Apakah mengerjakannya? Atau gak usah tak kerjain. Membuat hidupku susah aja, aku cari yang gampang. Atau mengerjakannya dengan terpaksa. Disimpan dulu, semua jawabannya disimpan. Oke, kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Kita belajar di dalam kitab Kejadian. Kejadian 6, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 22. Dan juga di Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang sudah tahu siapa tokohnya? Ya, kita mau belajar dari Nuh. Apa sih yang terjadi dengan Nuh ini? Oke, Nuh hidup di zaman yang semua orang itu bertindak jahat. Jahat di pemandangan Allah. Mereka berlaku tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka melakukan hal yang kejam. Mereka bertindak semaunya. Mereka tidak memperdulikan orang lain. Nah, melihat itu semua, Tuhan merasa menyesal. Sangat menyesal sudah menciptakan manusia. Wah, di kondisi ini Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan Tuhan berniat untuk melenyapkan, membinasakan manusia yang jahat ini. Tetapi di antara manusia-manusia yang jahat ini, Tuhan mendapati satu orang yang tetap setia, yang tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dialah Nuh. Nah, karena Tuhan sudah berketetapan
berketetapan untuk melenyapkan manusia yang jahat-jahat ini, maka kemudian Allah berbicara kepada Nuh dan meminta Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Nih, Kak Novi punya contohnya saja ya, contoh kapal. Kapalnya ini paling 1/100 dari kapal aslinya. Lebih kali ya dari 100. Ini kecilnya, bentuk kecil, bentuk mininya dari kapal Nuh. Nah, Tuhan meminta Nuh untuk membangun sebuah kapal. Tuhan juga sudah memberikan ukurannya kepada Nuh. Tingginya seperti ini, lebarnya segini. Kemudian harus diberi apa saja, Tuhan sudah memberitahu kepada Nuh. Maka Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun, ada walaupunnya ini. Walaupun di dalam Nuh mengerjakannya ini, dia menghadapi tantangan dari sekelilingnya, dari sekitarnya. Orang-orang lain yang melihat Nuh membangun kapal besar ini, kemudian mengejek Nuh, menghina Nuh, berkata bahwa, wah Nuh ini gila loh, sampai gila loh bilangnya. Karena apa? Karena Nuh ini tinggal di daerah gurun yang isinya pasir semua. Tidak ada air di situ. Tapi Nuh membangun kapal. Kan kapal jalannya di air ya, bukan di pasir. Nah, makanya orang-orang ini berkata, wah Nuh ini gila. Makanya mereka mengejek Nuh. Tapi walaupun mendengar ejekan seperti itu, Nuh tetap membangun, tetap bekerja menyelesaikan kapal tersebut. Setelah selesai, waktunya nggak cepat itu bikin kapalnya. Butuh bertahun-tahun menyelesaikannya sambil tetap mendengar orang-orang itu mengejek Nuh. Tapi Nuh menyelesaikan itu. Tidak sampai di situ. Setelah kapal selesai, masih ada perintah Tuhan yang lain, yaitu untuk membawa hewan masuk ke dalam kapal. Masing-masing sepasang. Ada hewan seperti gajah, ada rusa, macam-macam. Sepasang demi sepasang harus dimasukkan ke dalam kapal. Bahkan termasuk hewan yang kecil-kecil pun dimasukkan. Nuh juga diperintahkan oleh Tuhan, selain memasukkan hewan-hewan tadi, juga menyediakan persediaan makanan, baik bagi Nuh dan keluarga, juga untuk hewan-hewannya. Tuhan memerintahkan Nuh sedemikian rupa. Dan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sampai setelah semuanya selesai, Nuh dan keluarganya, Nuh dan ketiga anaknya, dan juga istrinya dan juga istri anak-anaknya masuk ke dalam kapal besar itu. Kemudian kapal besar itu ditutup, dan hujan pun turun dengan derasnya. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon tenggelam karena hujan itu. Bahkan gunung loh ya, gunung yang tinggi pun juga tenggelam. Hanya ada kapal Nuh yang terapung di lautan yang luas itu. Tuhan menyelamatkan Nuh. Nah, kalau semuanya tenggelam, yang tidak ada kehidupan. Tetapi yang ada hanya Nuh beserta keluarga di dalam, bersama dengan hewan di dalam kapal itu. Allah menyelamatkan Nuh. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh ini? Yang pertama,
Tuhan membenci kejahatan, Tuhan membenci dosa. Jadi di awal Tuhan menyesal karena menciptakan manusia yang pada akhirnya berbuat jahat. Pertama, kita belajar Tuhan membenci kejahatan, Tuhan membenci dosa. Maka yang harus kita lakukan adalah berbuat apa? Bukan berbuat, menjauhi dosa, tidak berbuat dosa yang dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Nuh. Nuh taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yang kedua, kita belajar Nuh taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh melakukan dengan tepat sesuai yang Tuhan katakan. Tuhan mengatakan kapalnya ukurannya segini. Maka Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Walaupun Nuh mengerjakannya dengan penuh tantangan tadi. Tapi Nuh tetap taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita belajar untuk apa? Ya, kita belajar dari Nuh, maka kita juga bisa menjadi seperti Nuh. Kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Dan hasilnya apa? Ketaatan Nuh membuat ia selamat. Tuhan menyelamatkan Nuh. Di antara manusia yang lain, Nuh yang Tuhan selamatkan. Yang lainnya nggak percaya Tuhan, malah mengejek. Nah, dia berakhir hanyut oleh air banjir yang besar tadi yang menggenangi sampai di gunung-gunung tadi. Kita belajar dari Nuh bahwa ketaatan itu membawa kita pada keselamatan. Kalau taat dengan Tuhan berarti kita mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu taat. Ya, kita mau belajar untuk taat seperti Nuh taat kepada Tuhan. Kita mau belajar taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, oke. Kita akan berdoa untuk membawa janji kita mau taat tadi di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk belajar taat kepadamu Tuhan. Sama seperti Nuh taat kepada Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, kami mau belajar mengikuti kehendak-Mu. Supaya Engkau mendapati kami setia. Sehingga keselamatan yang Engkau berikan itu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, Allah semesta alam. Haleluya, amin. Oke, teman-teman semua, kita masih punya tugas. Nah, Kak Novi mau kasih tugas ini buat kalian. Nah, tugasnya mudah sekali. Kalian tadi sudah dikasih ayat hafalan ya, ayat emas. Nah, ayat emasnya dari mana? Masih ingat? Dari Filipi 2 ayat 12a. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, masih ingat ya? Nah, tugas dari Kak Novi adalah kalian minta bantuan mamah atau papa untuk membuat yang namanya origami yang berbentuk kapal. Nah, seperti ini. Buatnya pakai kertas HVS saja. HVS-nya boleh warna-warni, boleh. Enggak putih juga enggak apa-apa, bebas. Kertas HVS-nya dilipat seperti kapal. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu di satu bagiannya kalian tulisi ayat emas yang tadi, Filipi 2 ayat 12a. Nah, setelah itu silahkan sekreatif
teman-teman untuk menghiasnya, bebas. Mau pakai krayon, mau pakai pensil warna, mau pakai spidol, bebas. Sekreatif kalian, kalian hias. Setelah itu dikumpulkan ke guru kelas masing-masing. Siap? Siap dong ya, siap taat? Siap, oke. Kita selanjutnya akan melihat tugas teman-teman di minggu yang lalu. Selamat menyaksikan. Halo guys, Toe mau jadi koki, sama mau jadi adono, tata. Ella mau jadi seperti. Halo teman-teman, nama saya Felicia. Cita-cita saya menjadi guru matematika dan Yesus memberkati. Om Tante Ike, Diana, Oma Chandra. Cita-cita Ica kalau sudah besar menjadi apoteker. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, aku mau jadi polisi. Aku mau jadi wartawan. Teman-teman, aku ada di atas berenang ya. Menjadi polwan. Besar mau jadi dokter, rawat orang sakit. Terima kasih. Nama saya Peter, cita-cita saya menjadi musisi. Terima kasih. Teman-teman dan bu guru aku besok calon menjadi orang polisi. Yeay! Halo semuanya. Ya. Kalau sudah besar mau jadi polisi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Luna besok gede mau jadi polwan. Dadah. Halo teman-teman, namaku Isya. Cita-citaku tadi Pak polisi. Aku ingin menjadi tentara. Saya dari kelas Yohana. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pianis. memberkati. Teman-teman, ketemu lagi sama Oma. Cita-cita aku mau jadi kalau aku mau jadi pilot. Angkatan Udara.
Dadah. Halo teman-teman, Avelino kalau udah besar mau jadi pilot. Dadah. Halo, namaku adalah Jessica dari kelas Yeremia. Cita-cita Jessica ingin menjadi pramugari agar bisa berkeliling dunia. Terima kasih. Halo Bu Guru, nama saya Siska. Cita-cita saya mau menjadi dokter supaya bisa merawat orang sakit. Terima kasih Bu Guru. Nama saya Adian. Radia. Raja. Mau jadi Pilot. Karena Ian suka menerbangkan pesawat. Sudah besar ingin menjadi polisi, ingin menertibkan orang-orang yang tidak taat kepada lalu lintas di jalan raya. Cita-citaku ingin menjadi angkatan udara. Nama saya Alvaro, cita-cita saya menjadi masinis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. cuma jadi polisi nangkep penjahat. Cita-citanya Aura mau jadi dokter hewan. Terima kasih. Nama saya Nathanael Cahya Wiraguna. Cita-cita saya adalah TNI Angkatan Darat. Halo, cita-cita saya menjadi dokter. Terima kasih.